Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video kali ini kita akan coba membahas materi berkaitan dengan firewall di Mikrotik. Sebelum kita lebih jauh membahas tentang apa itu firewall di Mikrotik, sebaiknya kita juga harus mengenal dulu apa itu firewall ya, konsep firewall itu seperti apa. Jadi firewall itu merupakan sebuah sistem keamanan jaringan yang digunakan untuk melindungi jaringan dari akses yang tidak diinginkan ataupun tidak diizinkan. Nah, selayaknya kita membuat sebuah jaringan itu kan kita pengen jaringan yang kita buat itu aman ya, aman dan juga nanti tidak semua orang itu bisa mengakses ke dalam jaringan kita. Nah, untuk bisa mencegah dari orang-orang yang tidak berkepentingan dalam mengakses jaringan kita, maka kita perlu untuk memfilter akses-akses mana yang boleh dan tidak boleh, entah itu masuk ke jaringan kita ataupun yang keluar dari jaringan kita. Nah, makanya kita perlu menerapkan sebuah firewall ya. Jadi nanti fungsi firewall secara umum itu adalah seperti itu ya, digunakan untuk memeriksa apakah paket itu nantinya boleh masuk ataupun tidak boleh masuk, dan juga apakah paket itu boleh keluar ataupun tidak boleh keluar. Jadi fungsi firewall secara umum adalah seperti itu. Nah, kemudian sebelum kita lebih jauh membahas tentang firewall di Mikrotik, ada juga beberapa hal yang perlu kalian sebaiknya siapkan untuk bisa belajar firewall ya, untuk bisa memahami firewall. Karena nanti firewall itu kan berkaitan dengan keamanan data dalam jaringan kita, maka kita perlu belajar dulu, yaitu yang pertama itu tentang IP. Nah, IP di sini nanti kita perlu paham berkaitan dengan source IP-nya atau IP sumbernya, kemudian destination IP atau IP tujuan. Ya, kemudian selain kita harus belajar tentang IP, kemudian kita juga harus tahu tentang port ya, port pengirim dan port tujuan juga ya, source dan destination-nya juga. Kemudian selain port, kita juga harus ada ada pengetahuan dasar nanti berkaitan dengan protokolnya, protokol yang berjalan pada jaringan kita ya, entah itu TCP ataupun UDP. Dimana untuk perbedaan dari TCP dan UDP ini kan, kalau TCP dia sifatnya adalah connection oriented ya, sedangkan kalau UDP itu connectionless oriented. Kalau TCP itu dia pokoknya dari source dan destination dia harus bisa memastikan koneksi itu memang benar-benar bisa berlangsung. Tapi kalau UDP yang penting dia dari source itu bisa ngirim keluar, entah itu nanti nyampe ke destination atau enggak, itu dia tidak mau tahu lah ya istilahnya kalau UDP ini. Kalau TCP dia memang dari source dan destination harus sama-sama memastikan bahwa paket itu sampai. Nah, itu yang harus kita pahami dulu ya sebelum nanti lebih jauh belajar tentang firewall, IP, kemudian port dan juga protokolnya. Nah, pengetahuan mengenai dasar-dasar ini nanti menjadi pedoman dalam kita menentukan logika ataupun rule ya, atau aturan dari firewall yang akan kita buat ya. Nah, kemudian kita langsung coba masuk ke dalam pembahasan firewall Mikrotik ya. Jadi nanti di firewall Mikrotik dia punya fitur kurang lebih ini ya. Yang pertama itu ada filter rule. Nah, nanti untuk firewallnya akan kita masukkan di filter rule ini. Kemudian yang kedua itu ada fitur NAT, dan yang ketiga itu adalah mangle untuk menandai paket yang masuk ataupun keluar router ya. Nah, nanti juga akan ada istilah di dalamnya itu yaitu chain, dimana masing-masing chain untuk setiap fitur ini dia nanti akan berbeda-beda ya. Nah, sedangkan untuk pengertian dari chain sendiri itu adalah sebenarnya seperti parameter ya, parameter yang nanti kita gunakan dalam membuat rule di firewall Mikrotik ya. Parameter untuk membuat
rule atau aturan firewall di MikroTik. Nah, nanti setiap chain di masing-masing fitur ini, filter, rule, NAT, dan juga manual itu tentunya nanti akan berbeda-beda ya. Makanya kita akan coba bahas mulai dari yang filter rule dulu. Jadi ibaratnya chain itu nanti dianalogikan sebagai tempat untuk mencegah sebuah traffic data ya dalam melakukan filtering sesuai dengan kebutuhan yang kita masukkan atau rule yang kita masukkan ya. Nah, kita akan masuk yang pertama yaitu di filter rule-nya. Nah, filter rule ini apa? Filter rule ini adalah sebuah firewall yang digunakan untuk melakukan kebijakan hak akses sebuah traffic yang ada dalam jaringan. Nah, nanti di dalam filter rule ini akan ada tiga chain ya, yaitu yang pertama adalah chain input, yang kedua adalah chain output, dan yang ketiga itu adalah ada chain forward ya. Nah, chain input nanti digunakan untuk mengelola paket yang masuk menuju ke router. Jadi nanti coba saya berikan gambarannya seperti ini. Oke, ini adalah contoh gambaran dari chain input ya. Dimana definisinya sendiri adalah chain ini digunakan untuk mengelola paket yang masuk menuju router melalui salah satu interface router ya. Jadi pada intinya kalau chain input itu adalah segala akses yang menuju ke router ya. Menuju ke router baik itu aksesnya dari luar atau dari internet ataupun aksesnya dari jaringan lokal kita. Pokoknya setiap akses yang masuk ataupun menuju ke router kita, router firewall kita, maka dia masuk kategori chain input. Dan biasanya contoh akses yang menggunakan chain input ini biasanya akses Winbox ke router MikroTik, kemudian SSH, telnet dari jaringan publik atau jaringan lokal. Kemudian kalau misalkan kita lihat dari port yang ada di MikroTik itu secara default ada port yang terbuka ya. Jadi ini yang perlu kita perhatikan. Port terbuka secara default di MikroTik itu ada port 22 itu dia berarti SSH. Kemudian ada juga 23 ya. 23 itu telnet. Kemudian FTP atau 21 ya nomor portnya. Dan ada juga Webfig ya. Nah, port-port ini dia terbuka ya secara default. Jadi kalau kita tidak hati-hati untuk menjaga port ini, nanti barangkali bisa disalahgunakan oleh orang-orang yang memang punya niatan tidak bagus untuk mengganggu jaringan yang kita bangun ya. Nah, untuk itulah salah satu metode keamanan yang bisa kita gunakan untuk mencegah akses tersebut adalah dengan menutup tadi port-port ini ya, biar nanti orang-orang itu yang tidak berkepentingan tidak bisa secara gampang masuk ke port-port yang secara default terbuka di router MikroTik ini. Itu untuk yang chain input ya. Kemudian yang kedua itu adalah chain output. Nah, kalau chain output ya berarti segala traffic yang keluar dari router ya, dari router MikroTik kita. Oke, misalkan saya akan kasih contoh gambaran dari chain output ya. Oke, jadi kurang lebih seperti ini contohnya. Jadi pokoknya untuk akses yang masuk kategori chain output itu adalah akses yang keluar dari router ya, dari router yang kita setting firewall tadi. Jadi misalkan akses yang output ini biasanya ping ya, misalkan kita melakukan ping dari router ke arah internet ya, ping keluar ataupun bisa juga ping ke dalam atau ping ke jaringan lokal kita. Kemudian yang berikutnya adalah chain forward atau chain yang nantinya dia router itu hanya dilewatkan saja ataupun sebagai perantara saja ya. Nah, contohnya seperti ini kalau chain forward. Jadi chain forward ini nantinya digunakan untuk mengelola paket yang masuk ke router kemudian diteruskan dengan tujuan tertentu dan router itu hanya dilewati saja ya. Jadi misalkan aksesnya dari klien, dia pengen mengakses ke internet.
maka dia akan melewati router ini, dan router itu nanti hanya akan meneruskan paket yang memang diperbolehkan ataupun sudah diizinkan untuk menuju ke destination-nya ya. Jadi itu beberapa chain di router mikrotik, yaitu ada input, output, dan forward untuk kategori filter rule ya, atau untuk fitur filter rule yang ada pada router mikrotik. Nah, kemudian kalau kita bicara tentang bagaimana membuat sebuah filter rule di router mikrotik, tentunya nanti akan ada logika yang harus kita terapkan di situ. Dimana logika dalam pembuatan filter rule ini kan dia menganut pada prinsip logika if then. If titik-titik kemudian then ataupun maka apa, actionnya apa. Dimana if ini nanti jika kondisi paket itu terpenuhi maka rule itu akan dibuat ya. Nah, action yang biasanya bisa kita terapkan di router mikrotik itu akan ada accept ya, untuk bisa menerima logika ini ataupun kondisi ini. Kemudian ada juga action drop untuk menolak ya, menolak dengan tidak memberikan pesan pesan penolakannya ya. Kemudian ada juga reject ini juga sama, dia menolak tapi dia memberikan pesan kenapa kondisi itu ditolak ya. Dan nanti kalau misalkan kita membuat lebih dari satu rule di router kita, maka router itu dia akan membaca aturan dari yang paling atas dulu ya, yang urutan ataupun indeks paling atas, dan dia akan melanjutkan pembacaannya di indeks berikutnya. Nah, untuk video berikutnya kita akan coba mengimplementasikan penerapan dari firewall ini di router mikrotik ya. Jadi ini adalah video pengantarnya dulu untuk materi firewall mikrotik. Nanti kemudian akan disusul dengan video bagaimana konfigurasi firewall di router mikrotik. Oke, untuk video kali ini sampai di sini dulu. Insya Allah akan segera saya sambung dengan konfigurasi firewall di router mikrotik. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.